Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan media BK dari kelas BKB. Sebelumnya, perkenalkan, saya Malaysia dengan akhiran NIM 67. Saya Titania Alfi dengan akhiran NIM 59. Saya Sabrina Nurbawan dengan akhiran NIM 70. Saya Sutara Pandani dengan akhiran NIM 68. Saya Eda Yolanda dengan akhiran NIM 73. Saya Agatha Ronsan dengan akhiran NIM 55. Halo teman-teman, pernah gak sih kamu merasa bingung banget pilih jurusan apa setelah lulus sekolah? Rasanya semua pilihan terdengar menarik, tapi juga menakutkan. Salah pilih jurusan takut menyesal, tapi kalau nggak pilih apa-apa, waktu terus berjalan. Tenang, kamu nggak sendiri. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana menghadapi kebingungan memilih jurusan, mengenal diri sendiri, sampai membuat keputusan yang tepat buat masa depan. Kebingungan memilih jurusan itu wajar banget. Kamu mungkin merasakan tekanan dari orang tua, teman, atau lingkungan sekitar. Ada yang bilang, ambil jurusan ini aja, peluang kerjanya besar. Atau ikut aku aja, biar bareng-bareng kuliahnya. Padahal, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Selain itu, informasi tentang jurusan kadang terasa terlalu luas, terlalu banyak, atau terlalu sedikit. Akhirnya, kamu merasa takut salah langkah. Tapi ingat, kebingungan itu bukan tanda kamu lemah. Itu tandanya kamu sedang benar-benar memikirkan masa depan. Sebelum melihat jurusan, sebaiknya kamu melihat diri kamu sendiri dulu. Mulai dari hal yang sederhana, apa yang kamu sukai, apa yang membuat semangat, pelajaran mana yang kamu nikmati, dan aktivitas apa yang paling kamu tunggu. Banyak siswa berpikir jurusan harus selalu mengikuti nilai akademik, padahal minat dan kecenderungan pribadi jauh lebih berpengaruh dalam jangka panjang. Coba tanya dirimu. Yang pertama, aku lebih suka bekerja dengan orang atau bekerja dengan data. Yang kedua, aku lebih tertarik pada kreativitas atau analisis. Yang ketiga, aku ingin pekerjaan yang aktif di lapangan atau di dalam ruangan. Kadang kita nggak sadar bahwa jawaban atas pertanyaan itu sudah menunjukkan arah jurusan yang cocok. Setelah mengenal diri, barulah masuk ke tahap eksplorasi jurusan. Coba buka website universitas, lihat kurikulum, tonton pengalaman mahasiswa, atau cari tahu bagaimana pekerjaan di masa depan. Misalnya kamu tertarik pada dunia kesehatan, kamu bisa eksplorasi kedokteran, perawatan, farmasi, fisioterapi, kesehatan masyarakat, dan banyak lainnya. Kalau kamu tertarik di dunia teknologi, informatika, sistem informasi, teknik komputer, dan data, eksplorasi itu bukan berarti kamu harus tahu semuanya, tapi kamu memberikan ruang untuk diri sendiri memahami dunia yang akan kamu masuki. Semakin banyak tahu, semakin mudah memilih.
seringkali membuat kita ragu dengan pilihan sendiri. Ada orang tua yang ingin anak yang mengambil jurusan tertentu, ada teman yang mengajak bareng-bareng, ada omongan masyarakat yang katanya jurusan A lebih bergengsi daripada jurusan B. Tapi ingat, yang akan menjalani itu adalah kamu, bukan mereka. Mendengarkan saran boleh, tapi keputusan tetap harus kembali ke dirimu. Karena kebahagiaan dan keberhasilan karirmu nanti tidak mungkin bertahan jika tidak nyaman dengan jurusannya. Ada beberapa cara mengatasi ketakutan memilih jurusan. Yang pertama, minta bimbingan ke guru BK atau konselor, karena mereka pasti punya pengalaman mendampingi banyak siswa. Yang kedua, buat daftar plus dan minus tiap jurusan, membantu membuat pilihan jurusan lebih objektif. Yang ketiga, coba pengalaman kecil seperti ikut webinar, kursus singkat, atau kelas daring untuk merasakan jurusan ini. Yang keempat, diskusi dengan keluarga tanpa tekanan, karena keluarga juga perlu tahu alasan kenapa kamu memilih jurusan tersebut. Dan yang terakhir, ingat, jurusan bukan akhir dari segalanya. Karir bisa dibentuk, jurusan hanya fondasinya. Kebingungan bukan kelemahan. Kebingungan adalah tanda bahwa kamu sudah bertumbuh. Tidak ada jurusan yang sempurna. Yang ada adalah jurusan yang cocok dengan dirimu. Ketika waktunya memilih, kamu bisa memakai cara sederhana, yaitu metode 3P. Yang pertama, pahami diri. Apa minatmu, apa keunggulanmu, dan apa kelemahanmu. Kedua, pelajari jurusan, cek mata kuliah, prospek kerja, pengalaman mahasiswa. Yang ketiga, pertimbangkan realitas seperti biaya, lokasi kuliah, kesiapan mental, dukungan keluarga. Kalau ketiga aspek ini selaras, maka pilihanmu akan jauh lebih mantap. Kamu juga bisa berdiskusi dengan guru BK, orang tua, atau orang yang sudah berpengalaman di jurusan tersebut. Kadang satu obrolan bisa membuka sudut pandang yang baru. Memilih jurusan adalah salah satu keputusan besar dalam hidup, tapi bukan berarti kamu harus mengambilnya sendiri atau merasa takut berlebihan. Kebingungan itu proses, keraguan itu normal. Yang penting adalah kamu berani mengeksplorasi, mengenali diri, dan membuat keputusan yang berasal dari dalam dirimu, bukan tekanan luar. Apapun jurusan yang kamu pilih nanti, ingat, perjalananmu baru dimulai dan setiap langkah yang kamu ambil akan membentuk masa depanmu. Semangat ya, kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu kalian memahami proses memilih jurusan dan membuatmu lebih yakin menentukan masa depan. Dadah! Tamatnya sudah akhirnya tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. If the sun refused to shine,